Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan saya pada acara ngobrol bareng Coach Edwin Idarto. Pastikan Anda menonton sampai selesai dan ingat untuk like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng pastinya di channel YouTube Edwin Idarto. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, terkadang kita tidak mudah menemukan waktu untuk beristirahat. Bahkan tidak mudah menikmati hidup dengan santai. Hobi adalah cara terbaik untuk Anda memanfaatkan waktu luang dan melepas penat dan rutinitas harian Anda. Nah, hobi disebut sebagai cara yang tepat untuk memanfaatkan me time secara berkualitas. Sahabat, orang yang rutin meluangkan waktu untuk melakukan hobinya cenderung merasa lebih bahagia, hampir tidak mengalami stres, depresi, dan suasana hati yang buruk. Dengan satu catatan, memang itu adalah hobinya. Hobi pastinya semua orang memilikinya. Kali ini kita akan membahas tentang hobi, bagaimana my hobby, my energy, dan my success. Namun saya tidak sendirian. Kita akan membahas topik kali kita dengan bintang tamu yang saya datangkan dari negara lain yang sangat jauh. Langsung saja kita mulai. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, boleh perkenalkan diri, Mas. Namanya siapa, dari mana, Mas? Oke, perkenalkan, saya Narto Uzumaki, tapi ini versi cosplay. Nama asli saya David Widiatmojo, sering dipanggil David Widya. Saya penghobi cosplay, sekaligus relawan kebencanaan Palang Merah Indonesia. Oke, jadi kita panggilnya Mas David atau Naruto nih? Kalau sudah gini, Naruto. Oh, Naruto gitu ya, oke. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih Naruto ini? Boleh tahu, sebagai Naruto dan sebagai Davidnya. Kalau kesibukan ya hampir di Palang Merah, sementara sebagai penanggulangan COVID-19, terus penanggulangan bencana seperti kemarin banjir dan beberapa tanah longsor di daerah Merapi. Oke. Kalau untuk keluar Jawa, sementara masih belum karena protokoler COVID ini kita sangat dibatasi. Oke. Jadi untuk keluar Jawanya dibatasi karena protokol COVID, sementara bantuan untuk musibah-musibah yang di Jawa itu masih dimungkinkan untuk Naruto terlibat di sana. Ya. Tadi saya dengar Naruto cerita tentang cosplay. Ya. Boleh nggak dijelasin apa sih cosplay itu, Mas? Cosplay itu singkatan dari costume and playing. Costume and playing. Jadi artinya kita bermain menggunakan kostum. Nah, kostum itu kalau secara umum orang mikirnya cuma dari Jepang sama kartun atau anime. Tapi sebenarnya luas. Bahkan dari movie seperti Marvel, seperti superhero, mereka dandan, supaya karakternya itu sudah bisa juga disebut cosplay. Oke. Sudah berapa lama Naruto menggunakan pakaiannya seperti ini sebagai peran di cosplaynya ini dengan peran Naruto-nya? Kalau peran di Naruto mulai aktif penuh 2018 bersama Palang Merah, mulai dari misi pembersihan Sungai Bengawan dari sampah mencuci tangan dari masyarakat, terutama anak-anak. Karena kalau pakai ini anak-anak tertarik, jadi mereka akan ikut melakukan jaga kebersihan sungai. Oke. Dan dilanjut itu Gempa Lombok. Dan juga pakai kostum Naruto-nya. Ya, pakai 2 minggu penuh. 2 minggu penuh Ya, pakai Naruto. Cuci, habis misi, cuci, jemur, pakai kembali. Pakai lagi. Dan itu selalu anak-anak menjadi ikut terlibat di sana ya. Kalau di Lombok itu saya pergi ke tenda pengungsi untuk ngasih keceriaan ke anak. Oke. Karena kebanyakan anak-anak di sana itu mau didatangi tim SAR, didatangi tentara, sebagian traumanya masih ada. Jadi kalau pakai karakter ini, anak-anak cukup senang dari keceriaan. Oke. Sahabat bisnis dimanapun yang Anda berada, saya mau tanya dulu nih, ini kostum ini buat sendiri atau ada tim khusus yang membuat kostumnya ini? Kalau dulu tim penjahitnya ada, tim penjahit cosplay itu ada. Tapi karena sudah mulai tahun 2018, hampir penuh di Palang Merah dan kebencanaan,
Ya, cuma kostum harus standar lapangan. Standar lapangan. Jadi pada dasarnya ini standarnya sama yang dipakai dengan Basarnas atau BPBD. Orangnya kan orangnya BPBD atau Basarnas, dan baju taktikal lengkap dengan face mask survival sama peralatan medis lapangan. Tadi sepertinya saya melihat Naruto bawa peso waktu untuk kegiatan lapangan, ya bisa ditunjukkan tuh alatnya seperti apa peso yang tadi digunakan. Jadi sahabat, ini salah satu bukti ya alat yang Naruto gunakan. Nah tadi kita sudah dengar dari Naruto ya bahwa sebagai Mas David beliau lebih banyak mengambil peran sebagai Naruto dan turun langsung untuk membantu kejadian yang ada di masyarakat. Ada satu sisi di mana beliau bisa mengundang anak-anak untuk bersama-sama terlibat di dalam proses tadi waktu pembersihan sungai ya. Tetapi ada di satu sisi pada saat kejadian di Lombok, bagaimana beliau datang ke sana untuk memberikan hiburan kepada anak-anak yang ada di sana untuk menghilangkan traumatiknya. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa ambil perannya Naruto? Kan banyak sebetulnya tokoh-tokoh kartun itu. Karena saya pribadi itu cukup terinspirasi dengan karakter Naruto. Dari saat sekolah dulu, mungkin SMP dulu. Pertama kali ada disiarkan di Indonesia, saya lihat, sebenarnya biasa dulu, tapi akhirnya tertarik juga karena banyak memotivasi. Nah ini menarik ya, beliau cerita nih, saya tanyanya tidak sebagai Naruto tapi sebagai David yang berperan sebagai Naruto. Beliau cerita bahwa itu menginspirasi, Naruto itu memotivasi. Boleh diceritain sedikit, Mas? Karena ya Naruto dari awal dia seorang ninja, tapi dia itu bukan orang yang prestasinya bagus. Di kelas cukup bodoh lah, lempar peso nggak bisa, kerjain soal nggak bisa, tapi dia punya mimpi untuk jadi seorang Hokage. Apa itu Hokage? Pemimpin para ninja. Pemimpinnya para ninja. Dan demi mimpinya itu, dia berlatih keras. Sampai akhirnya dia bisa menjadi ninja yang cukup hebat, bahkan menjadi Hokage. Jadi kalau saya dengerin dari cerita Mas David ini, beliau memilih peran Naruto itu meskipun dia memiliki kelemahan ya, pendidikannya kurang dan sebagainya, tapi dia mulai memiliki mimpi yang sangat besar, tekadnya yang, dan itu membuat tekad yang luar biasa buat dia, dan akhirnya bisa jadi. Nah itu yang jadi. Jadi sahabat visi dimanapun Anda berada, semua dimulai dari sebuah mimpi ya, meskipun apapun yang ada dalam diri Anda, tetapi ketika ada sebuah mimpi maka akan menjadi energi, menjadi tekad, dan akhirnya mimpi itu wujud bagi si Naruto. Dan Mas saya juga jadi Naruto. Iya, dan Mas Davidnya memilih peran menjadi Naruto, bukan karakter yang lainnya. Karakter lainnya juga ada, tapi yang untuk bencana paling sesuai cuma Naruto. Paling sesuai cuma Naruto. Ini menarik nih, sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Kenapa yang paling menarik hanya Naruto? Apakah sesuai dengan karakternya Naruto, begitu dia menjadi leader dari ninja, dia suka membantu atau gimana? Ya mungkin salah satunya itu, terus tekad pantang menyerah, dan suka menolong rakyat yang sedang membutuhkan bantuan. Jadi apa yang peran Mas ambil ini juga sesuai dengan karakter tokohnya ya, suka membantu dan sebagainya. Kalau boleh tahu, tadi kan sudah cerita ada membantu di Bengawan Solo pembersihan sungai ya, kemudian di Lombok ada misi kemana lagi Mas 2 tahun sebelum pandemik itu, apakah sempat hampir ke seluruh Indonesia atau gimana? Dulu waktu kebakaran hutan di Merbabu saya ikut pakai ini juga. Kalau yang paling berkesan Mas? Paling berkesan itu sementara mungkin baru Lombok sama pemadaman kebakaran. Boleh cerita Mas, apa yang membuat itu bisa berkesan gitu Mas? Kalau di Lombok itu bisa dibilang misi tingkat berat pertama. Misi yang tingkatnya berat karena kita di istilahnya post apokaliptik, tempat habis bencana itu di mana isinya cuma reruntuhan, tenda pengungsi, orang tua sama anak-anak sakit, orang-orang nangis. Di sana ya jujur mental kita benar-benar diuji, dan itu lebih parah dari apa yang pelatihan selama ini dapat. Tapi saya bersyukur bisa menjalankan misi sampai selesai.
Oke, jadi kalau kita dengerin cerita dari Mas David ini, melihat tokoh yang beliau impikan Naruto, kemudian lihat bagaimana karakter Naruto dalam animasi, ternyata itu juga terjadi ketika memerankan tokoh dan terjun ke lapangan Iya. ya. Bagaimana punya tekad gitu. Situasinya itu sudah mirip di animenya. Oh iya, Gimana dia masuk ke desa itu cuma adanya reruntuhan, orang nangis dan ya sudah kita nolong di situ. Anak-anak yang semula cuma merenung gini, ada dede, ada apa. Apakah ada Naruto. mulai bisa tersenyum. Banyak itu lari saya menurut saya. Oke. Jadi kalau di tokoh animasinya sendiri, Naruto juga mirip-mirip seperti itu juga ya. Datang ke suatu misi untuk nolong satu desa. Bahkan sempat itu situasinya itu sama di cerita anime. Desa jadi reruntuhan sama tempat yang saya datangi itu. Situasinya sama. Oke. Jadi dan ketika mendapatkan itu Naruto yang dianimasi juga bagaimana menolong masyarakat desa yang tadi ceritain itu. Ya. Dan Mas David juga melakukan yang sama seperti itu. Ya. Oke. Saya merasa nggak cuma memerankan karakternya, tapi seolah saya hidup menjadi karakter itu di dunia nyata. Di dunia nyata. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, pandangan orang lain nih. Kalau tadi kan anak-anak ya, begitu dia melihat tokoh Naruto hadir, mereka ada Naruto, mereka peluk dan mereka kumpul ke emas. Tapi kalau pandangan orang dewasa melihat tokoh Naruto di bencana gitu, seperti apa pandangan mereka itu? Kalau di daerah bencananya malah positif semua. Semuanya positif. Dari kalau di Lombok saya cukup kaget, dari yang anak-anak sampai emak-emaknya itu juga tahu Naruto semua. Oh iya. Iya. Sampai bapak-bapaknya itu. Jadi malah nggak cuma anak-anak, tapi saya ternyata malah orang-orang sampai orang tuanya. Bahkan sampai dulu tugas bareng marinir, ketemu marinir di sana itu sama kopendanya itu sampai dia hormat ke saya, terima kasih Mas, saya seumur hidup tugas di marinir, baru kali ini bisa tugas bersama ninja dari Konoha. Oh iya. Marinir saya nontonnya juga Naruto semua. Jadi sahabat bisnis dimanapun Anda berada, sebuah hobi yang itu memberikan energi buat Mas David, kemudian beliau mulai meniti suksesnya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana anak-anak, orang dewasa bisa menerima, bahkan komandan marinir ya tadi ya. Itu pun memiliki rasa hormat dan beliau mengatakan baru sekali ini saya tugas bisa ketemu dengan seorang Naruto. Jadi ya bagaimana sebuah hobi tapi kita jalankan dengan bahagia. Nah, Mas ini kan cukup sibuk ya, apalagi beberapa musibah akhir-akhir ini ya, musim hujan, kemudian ada banjir di mana-mana. Itu juga dilibatkan untuk pergi ke sana ini. Untuk sementara kita masih di daerah Subo-Subo Selatan. Karena pembatasan pergerakan. Oke. Nah, Naruto ini sesuatu yang viral. Ini kan biasanya menjadi pro dan kontra. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu selama ini bagaimana menyikapinya? Kalau saya sih, ya mesti ada negatif sama positif. Ada yang teriaki saya maunya jadi budget gratisannya PMI. Itu salah satu ujian ya. Ya saya tidak peduli. Kamu boleh nggak saya budget gratisan, tetapi kalau kamu mau, silakan ikut saya. 3 hari, tidak usah 2 minggu saja. Saya jamin stres. Karena memang di sana itu berat. Jadi saya tidak peduli Anda mau bilang gratisan, mau bilang saya tukang nyari sensasi. Kalau yang ada tuh dulu yang tukang nyari sensasi, oh ya silakan. Saya tidak keberatan disebut tukang nyari sensasi. Tapi lihatlah sendiri, apakah sensasi yang saya buat membuat hobi yang saya jalani jelek? Iya betul. Dan ya mereka nggak berani jalan. Iya. Jadi sama ya sahabat ya, pada saat orang menyalurkan hobi, karena hobi itu kan kesukaan ya, pasti ada pro dan kontra. Tapi bagaimana Anda menyikapinya? Nah, tadi Mas David sudah menceritakan bahwa bahkan ada yang mengatakan mencari sensasi, kemudian ada yang mengatakan mau-maunya ya jadi budget gratis seperti itu. Tapi karena beliau ini adalah hobi beliau dan ini adalah tekad beliau, semuanya itu bisa dieliminasi ya. Oke, dan beliau tetap kukuh di sana. Nah, jadi ingat sekali lagi, pantang menyerah. Jadi ketika Anda sudah memiliki mimpi, tugas Anda lah yang bisa mewujudkan yang bukan orang lain. Nah,
Jika Mas David disuruh memilih, lebih pede pakai kostum atau nggak pakai kostum? Kalau kadang saya kondisional juga sih. Kadang saya pakai kostum tidak masalah, tidak pakai kostum juga tidak masalah. Tapi kalau misi kebanyakan pakai kostum. Kecuali misi urgent, kita harus gerak cepat, misal banjir mendadak. Otomatis kan nggak sempat make up. Kita langsung terjun nolong. Oke. Jadi bukan masalah nyaman nggak nyamannya, tapi urgensinya ya. Kalau ini mendadak ya, kalau dia harus make up dulu, lama gitu ya. Nah, oke. Gebrakan apa lagi Mas yang ingin dilakukan Mas untuk di masa depan? Ya mungkin kan banyak. Tetap pakai cosplay. Di tahun kemarin yang cukup menggebrak, bahkan viral sampai di Cina sama Jepang itu karakter dokter yang melawan pandemi di game kan. Dokter melawan pandemi. Ya, di game, dan saya pakai itu untuk misi di corona ini, bagi medical supply sama makanan untuk orang-orang jalanan. Lihatnya cuma ya kali-kali pakai kostum yang beda. Malah viral sampai di post developer gamenya. Oh ya. Iya. Pada saat itu Mas David pakai cosplay untuk dokter atau pakai Naruto-nya? Dokter. Oh, pakai dokter di game Upnights. Cukup viral di tahun kemarin karena temanya itu melawan pandemi seperti dunia sekarang, dan juga krisis setelah pandemi, krisis antara yang terinfeksi dan yang tidak. Ya, situasinya mirip di tahun 2020 kemarin. Corona, dan hingga ekonomi jatuh, konflik. Nah, sebelum saya mengakhiri pertanyaan, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan sebelumnya, Mas. Apa sih sebetulnya cita-cita Mas? Cita-cita saya dulu ya banyak sih. Apa yang masih belum wujud Mas? Yang pengen banget Mas wujudin? Mungkin ya punya penghasilan banyak supaya bisa menunjang misi kemanusiaan. Punya penghasilan banyak yang bisa menunjang hobi dan misi di kemanusiaan. Oke, yang bisa membantu di kemanusiaan ya. Oke. Ini sahabat bisnis kalau dia udah cerita ini, justru saya gatel nih nyampuri bagaimana mewujudkan membantu Mas David dan Naruto-nya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita yang wujud. Satu hal ya, tadi kita mendengarin sama-sama bahwa beliau menggunakan sebuah tokoh Naruto yang sebetulnya memiliki banyak kekurangan waktu pendidikan, ya, tetapi memiliki sebuah mimpi yang besar. Kemudian bagaimana dia bisa mewujudkan mimpinya itu. Nah, sekarang mungkin dengan pola yang sama, beliau merasakan ketika beliau mengambil pola itu menjadi Naruto ketika memberikan bantuan. Actionnya Naruto di animasi mirip dengan actionnya Naruto yang ada di dunia nyata yang diperankan oleh Mas David. Ya, dan bagaimana beliau tadi kadang dicemooh, betul ya, dan bagaimana beliau harus bisa menjaga energinya tersebut. Nah, sekarang mungkin ada pola yang sama yang mungkin Mas David harus lakukan ya pada saat beliau Naruto-nya sudah bisa nih dan dia tahu polanya. Nah, sekarang ketika dia menginginkan bagaimana saya bisa punya penghasilan yang besar, kemudian bisa memberikan lebih banyak bantuan buat masyarakat yang membutuhkan. Nah, mungkin dengan pola yang sama. Apa itu kalau tadi dia mewujudkan sebuah contoh yang itu benar-benar ada dalam pikirannya dan dia wujudkan. Nah, mungkin ya penghasilan besarnya mungkin harus spesifik ya, sahabat ya. Harus spesifik sebesar apa. Kemudian mungkin ada tokoh yang beliau mungkin harus mainkan juga gitu loh ya. Mungkin beliau melihat siapa sih orang yang penghasilannya besar yang dia bisa memberikan bantuan yang cukup kepada masyarakat dalam pandangannya Mas David sendiri gitu loh ya. Mungkin loh ya, saya nggak paham, tapi ada satu saya berdoa ya kalau sudah melihat seperti ini teman-teman, bagaimana beliau melihat tokoh Naruto di animasi, perjalanannya, bagaimana beliau mewujudkan Naruto dalam dirinya dan perjalanannya tadi mirip. Sehingga insya Allah dengan izin Allah Tuhan yang semesta alam, mungkin itu akan menjadi jauh lebih mudah buat Mas David ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya. Pesan-pesan apa Mas buat teman-teman nih yang mereka memiliki hobi dan supaya hobi itu bermakna bagi dirinya dan bagi orang lain?
Kalau saya sih, pertama, jalani hobi itu bukan untuk kita terlihat, wah terlihat kita hebat, tapi untuk pertama, kita jalani hobi supaya kita tidak stres jalani hidup. Hidup sudah stres. Punyalah hobi. Karena hobi itu bisa mengurangi stres. Oke. Dan membuat kita hidup lebih baik. Dalam arti, bukan kita stres mikirin tekanan hidup, tapi ada hobi buat mengandalkan rasa penat di kehidupan sehari-hari. Terus kalau untuk bermakna bagi banyak orang, ya intinya saya cuma mau membawa hobi yang sudah membuat hidup saya lebih baik agar bermakna di masyarakat, di banyak orang, bawa ke arah positif. Oke, jadi ada dua ya sahabat ya. Tapi yang pertama itu adalah ketika Anda memiliki hobi, ketahuilah bahwa hobi itu membuat diri kita bahagia, katanya ya. Dan itu bisa menjadi penyebab mengurangi depresi dan stres dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa, bukan hanya sekedar yang pertama tadi, bukan hanya sekedar mencari popularitas, karena hobi itu about myself gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau bisa, hobi itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya mungkin kalau Mas David dengan Naruto-nya, hobinya di cosplay, beliau membantu sebagaimana karakter Naruto di animasi. Nah, sahabat yang lainnya adalah kalau Anda memiliki hobi, mungkin Anda men-sharing ilmu Anda kepada orang lain. Karena bisa jadi loh, hobi Anda bisa menginspirasi orang lain. Nah, oke, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, hobi adalah kegemaran yang dilakukan pada saat Anda waktu senggang. Ya, hobi bukan merupakan pekerjaan utama. Namun, hobi dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, terutama jika hobi itu bermanfaat buat diri Anda sendiri, dan hobi itu juga bisa bermanfaat buat orang lain. Intinya sebenarnya yang satu sih, bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Ya, Anda bekerja, punya pekerjaan utama, dan Anda juga memiliki hobi untuk membuat diri Anda lebih bahagia. Manusia selalu sibuk dalam perjalanan hidupnya, yang sebagian besar disalurkan melalui pekerjaan utama mereka. Selanjutnya, dengan menyalurkan hobi, Anda merecharge energi Anda untuk Anda bisa meraih sukses yang jauh lebih besar. Oke, terima kasih untuk bintang tamu kita kali ini, Mas David Naruto ya, yang telah jauh-jauh datang ya, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dan menginspirasi kita semuanya. Semoga semakin sukses, dimudahkan untuk tujuan yang tadi jauh lebih mulia ya. Demikian ngobrol bareng Coach Edwin Indarto kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan impian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.